Rafael hadir dengan wajah yang menyedihkan, di mana pada pertemuan keluarga ini, Ellen menjelaskan soal dirinya yang dijadikan umpan oleh ayahnya sendiri dan menjadi marah. Ellen merasa ayahnya yakin pesan dari raja akan datang kepadanya dan sengaja membuat Ellen sendirian di malam hari. Rafael bertanya sejak kapan Ellen sadar soal itu, karena Rafael sendiri tak menyadarinya. Ellen awalnya mengira kalau ayahnya benar-benar hanya ingin bermanjaan dengan ibunya, tak menyangka ada maksud lain dan merasa sangat kecewa. Setelah itu Alberto bertemu dengan Rafael di sebuah ruangan. Rafael bertanya apakah Alberto tahu kenapa ia dipanggil kemari. Alberto dengan penuh kesadaran tahu kesalahannya. Rafael mendengar soal tindakan Alberto itu demi keluarga Van Cleef, tapi tampaknya Alberto tak mengetahui perselisihan antara peri dan keluarga kerajaan. Meskipun terdengar merepotkan, tapi itu menjadi kesalahan terbesar Alberto yang membuat keluarga kerajaan begitu tertarik pada Ellen dan bertanya apakah Alberto ingin membantahnya. Alberto langsung menundukkan kepalanya dan meminta maaf dan berkata ia tak punya alasan lagi. Rafael memastikan apakah Alberto sudah memutuskan hubungannya dengan keluarga kerajaan dan Alberto sudah melakukannya. Alberto menyampaikan kalau ini adalah kali terakhir ia bekerja untuk keluarga kerajaan. Ketika ia menyampaikan balasan Ellen terhadap surat itu, Rafael pun mengerti dan berkata kalau Rafael lakukan ini atas desakan Ellen untuk berbaikan dengan Alberto. Alberto tak mengerti apa maksudnya itu. Ellen mengatakan ia tak ingin bicara dengan Rafael jika Rafael tak berbaikan dengan Alberto dan bertanya apakah Alberto tahu mengapa Ellen membakar surat itu. Alberto beralasan kalau Ellen sudah menyelamatkannya. Rafael mengerti akan sesuatu. Jika suratnya tak sampai ke Ellen, mungkin Alberto akan mendapatkan hukuman dari sang raja. Di lain sisi, jika Ellen benar-benar menerima surat itu, maka Alberto akan dapat hukuman dari Rafael dan Alberto tak bisa memilih salah satunya. Itulah kenapa Ellen langsung membakarnya agar Alberto tak dihukum oleh kedua pihak. Tak hanya diselamatkan oleh Rafael, Alberto juga diselamatkan oleh Ellen. Dan Rafael bertanya apakah Alberto sadar soal itu. Rafael belum benar-benar bisa mempercayai Alberto sekarang dan merasa Alberto harus terus diawasi. Juga Rafael akan melepas perintah yang ia berikan ke Alberto sebelumnya. Namun tampaknya Alberto tak bisa menerima itu. Namun Rafael berkata jika terjadi sesuatu padanya maka ia harus melapor langsung ke Rafael. Rafael pun pergi sembari berkata untuk berterima kasih ke Ellen. Setelah itu Rafael dan Loren mendatangi Rafael. Rafael berkata kalau Alberto akan kembali ke posisinya sebagai bendahara dan Rafael bersyukur akan hal itu. Hanya saja Rafael masih tampak tak senang akan hal itu. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Rafael melihat keluar jendela dan bisa melihat Ellen di sana. Loren menyanjung Ellen yang meskipun masih kecil tapi dapat berpikir sejauh itu dan terkadang kemampuannya benar-benar di luar akal sehat, tak seperti gadis seumurannya. Rafael berkata terkadang terlalu pintar bisa jadi masalah dan bertanya-tanya mirip siapa Ellen sebenarnya. Tapi karena ini juga menjadi begitu merepotkan mengingat sang raja yang semakin tertarik dengan Ellen, di mana di istana sang raja tak percaya Ellen membakar surat darinya. Raffi menjadi penasaran kenapa Alberto bisa berubah seperti itu dan merasa Alberto tak seperti itu sebelumnya dan memuji putri Rafael yang pandai mengambil sisi simpatik seseorang. Melihat itu membuat Raffi semakin menginginkan Ellen. Di rumah tiba-tiba saja Ellen merasa merinding ketakutan tapi bingung apa yang terjadi barusan. Rafael berkata karena ia sudah menyelesaikan masalahnya dengan Alberto, ia pun akan langsung pergi menemui Ellen dan meninggalkan Rafael dan Loren. Loren tiba-tiba berkata ingin membicarakan sesuatu dengan Rafael. Rafael mengira ini berkaitan dengan tambang, tapi proses investigasinya masih berjalan dan mereka hanya bisa menunggu. Namun bukan itu maksud Loren. Ini berkaitan dengan penerus Rafael, di mana Loren merasa Rafael harus segera mencari pasangan dan segera mengadakan upacara pernikahan. Rafael menjadi bimbang, tapi ia mengerti hal ini pasti akan segera terjadi. Loren berkata tak lama lagi Raffi akan menjadi raja dan saat itu terjadi dengan alibi meminta maaf, ia akan mengirimkan orang darinya untuk menjadi pasangan dari Rafael. Dan sebelum itu terjadi, dunia harus tahu kalau Rafael sudah punya pasangan. Dan Rafael sangat paham akan hal itu. Kembali ke Alberto, ia sekali lagi diselamatkan oleh keluarga Van Cleef. Ia memandang Ellen dan Ellen menyadari kehadiran Alberto di sana dan tersenyum. Alberto memantapkan dirinya untuk tak lagi melakukan kesalahan yang sama. Bahkan meskipun nyawanya sendiri sebagai taruhannya, Alberto akan selalu mendukung keluarga Van Cleef dan akan melindungi rumah keluarga ini.
Di sebuah perpustakaan, seseorang sedang membaca buku tentang peri dan pahlawan. Pria muda itu pun menutup bukunya dan menghela nafas. Anak muda itu pun berharap ia juga bisa bertemu peri, seperti yang ada di buku ini. Ketika anak muda itu keluar, ia langsung disambut oleh Raffi dan memanggilnya Gadiel. Raffi tak menyangka Gadiel membaca buku itu lagi, di mana Gadiel selalu berharap ia bisa melihat peri secara langsung. Dengan begitu, ia bisa menjadi kekuatan bagi kerajaannya dan juga ayahnya. Raffi tersenyum melihat tekad anaknya itu dan berkata untuk beberapa alasan yang tak diketahui, keluarga kerajaan tak dapat menjalin kontrak dengan para peri, dan jika mereka terlalu dekat dengan para peri, mereka langsung kabur. Dan itu menjadi pertanyaan besar, kenapa para peri selalu kabur dari keluarga kerajaan selama bertahun-tahun. Tapi Raffi berkata Gadiel tak perlu khawatir lagi soal itu. Tapi Gadiel hanya merasa gelisah. Raffi mencari Gadiel karena ingin membicarakan sesuatu, di mana hari upacara keluarga Van Cleef sudah diputuskan dan Gadiel wajib datang bersamanya. Gadiel bingung apa maksudnya itu, di mana Raffi tampaknya mengetahui soal Zoveel yang akan menyambut kekasihnya untuk menjadi istri dari Zoveel ke dalam keluarga Van Cleef. Namun tampaknya Gadiel merasakan sesuatu yang tak nyaman dan membuat Raffi bertanya-tanya. Itu karena ia melihat Amiel yang selalu murung semenjak tiba di tempat ini dan sangat sulit bagi Gadiel memberikan restu ke keluarga Van Cleef. Gadiel mengerti kalau ini salahnya Agiel alias bibinya. Raffi menekankan kalau keluarga kerajaan tak akan bisa menerima berkah dari para peri, maka dari itu mereka bergantung dengan keluarga Van Cleef. Gadiel paham soal itu dan ini pasti berkaitan dengan Zoveel sang pahlawan, dan Raffi membenarkannya. Raffi juga menjelaskan soal beberapa negara sekitar yang mulai menyerang Tenbal dan di beberapa tempat terjadi ketegangan antar negara. Akan tetapi semua hilang ketika mereka mengetahui soal kembalinya Zoveel sang pahlawan, dan hanya Zoveel yang punya kekuatan seperti itu. Raphael berharap Gadiel mengerti mereka bergerak bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi kepentingan rakyat. Dan ingat, prioritas keluarga kerajaan dalam pernikahan ini adalah mendukung keluarga Van Cleef. Gadiel mengerti dan bertanya-tanya seperti apa sosok pahlawan itu, di mana saat ini Zoveel merengek menangis karena istrinya Origin tak ingin bicara padanya. Zoveel bertanya ke Ellen mengapa Origin mengabaikannya, dan terlihat Origin yang sedang merajuk akan sesuatu, tapi Ellen juga tak bisa berbuat banyak ketika ibunya merajuk seperti ini. Zoveel bingung kenapa istrinya merajuk seperti ini dan membuat Ellen kaget ayahnya tak menyadari kenapa. Saat Zoveel pergi ke rumah Van Cleef, di mana saat itu Zoveel sedang berdiskusi dengan Zoveel soal keluarga kerajaan yang akan hadir di pernikahan Zoveel. Zoveel mengerti dan berkata agar mereka menyerah dengan menunjukkan kebahagiaan di pernikahan Zoveel. Tapi yang pasti sang raja yaitu Raffi juga pasti akan datang dan merasa ada maksud tertentu. Zoveel meminta maaf tapi Ellen tak diperbolehkan hadir. Zoveel merasa itu sangat disayangkan, tapi Ellen memang lebih penting. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan mengira itu adalah kepala pelayan Lauren. Tak menyangka kalau itu adalah calon istrinya Zoveel bernama Arya. Zoveel bingung kenapa Arya di sini dan di mana Lauren, tapi Arya yang meminta melakukan ini. Zoveel berkata kalau Arya bukanlah pelayan dan bisa menyerahkan hal ini ke para pelayan di rumah ini, karena memang itulah tugas para pelayan, dan sebagai gantinya kita sebagai bangsawan yang menjamin kehidupan mereka. Zoveel mengerti mungkin kebiasaan lama Arya sebagai pelayan di bar tak bisa hilang, tapi lebih baik Arya berusaha mengubah dirinya sendiri. Arya mengerti dan Zoveel memanggil Zoveel dan memperkenalkan calon istrinya itu. Arya pun langsung melihat abang iparnya, di mana Zoveel berkata kalau wanita inilah yang akan dinikahinya bersama putrinya yang bernama Lavilia. Zoveel membalasnya dengan nada ketus seperti tak menerima keberadaan Arya di sana. Namun tanpa diduga, Arya tampaknya tertarik dengan Zoveel. Ketika Zoveel sedang asik berbicara dengan putrinya, ia memanggil Arya, tapi Arya tampak tak mendengarkan. Zoveel kembali memanggil Arya yang membuat Arya kembali sadar. Arya pun menyadari kesalahannya dan langsung menghidangkan teh untuk Zoveel dan Zoveel. Ia pun menyajikan teh, tapi sikapnya ke Zoveel sangat terlihat aneh, tampak seperti ingin menggoda Zoveel. Namun Zoveel sebagai suami-suami takut istri dengan tegas dan ketus membalas Arya. Namun Arya tak menyerah dan duduk di sampingnya Zoveel dan dengan beraninya melakukan kontak fisik ke Zoveel, di mana di dunia roh Ellen dan Origin memperhatikan apa yang sedang terjadi sekarang, dan terlihat sekali Origin yang begitu marah dan murka melihat sikap Arya
Arya pada suaminya itu. Tak menyangka kalau Arya dengan beraninya menggoda Ravel. Origin merasa Arya seperti mengajaknya berperang, tapi Ellen mencoba menenangkan Origin. Origin bertanya ke Ellen di antara membakar habis atau menenggelamkannya yang mana yang lebih baik. Namun Ellen menjadi semakin panik. Ellen berkata kalau orang itu akan menjadi istrinya Ravel dan tak mungkin ia mengincar Ravel yang sudah punya istri. Ellen juga berkata kalau sudah banyak orang yang jatuh cinta ketika melihat Ravel pada pandangan pertama dan Ravel sudah terbiasa akan hal itu. Tapi Origin merasa ini berbeda dengan yang biasanya, terutama penampilannya itu. Ellen berkata kalau dibandingkan wanita itu, ibunya terlihat jauh lebih cantik. Mendengar pujian dari anaknya membuat Origin merasa sangat bahagia dan langsung memeluk Ellen dan merasa ini adalah kemenangannya. Origin memeluk Ellen dengan erat dan kembali bertanya apakah dirinya benar-benar menang. Melihat Ellen yang berada dalam empuknya dua gunung ibunya menjadi semakin yakin kalau ibunya adalah pemenang utamanya. Ellen berkata jika ibunya merasa tak tenang, ia bisa membaca isi hati Ravel menggunakan cermin air. Tapi Origin menolaknya karena kesannya ia seperti kalah sebagai seorang perempuan. Juga Ravel akhir-akhir ini sering minum alkohol dan merasa ia akan digoda oleh perempuan lain. Ellen pun mengerti akan sesuatu, di mana Origin merasa khawatir dengan Ravel, dan fakta soal Ravel yang digoda perempuan lain itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi Origin. Origin yang kesal pun pergi merajuk dan tak akan bicara dengan Ravel lagi, dan itu membuat Ellen menjadi sangat panik. Dan begitulah yang terjadi. Tapi ketika Ellen selesai menjelaskan, Ravel sudah menghilang entah kemana, di mana Ravel saat ini meminta maaf ke Origin dan berkata ia juga selalu ingin bersama Origin. Origin juga mengerti soal itu. Ravel mencoba menggoda Origin yang membuat Origin tersipu malu. Namun Origin mencoba menjual mahal dan kabur melarikan diri. Ravel mengira Origin mengajaknya kejar-kejaran dan ikut lari mengejar Origin. Di lain sisi, Ellen hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan kedua orang tuanya itu. Ellen pun memberikan sebuah pengumuman kepada semua penghuni rumah ini kalau ayah dan ibunya akan bermain kejar-kejaran dan meminta semuanya untuk pergi kabur menyelamatkan diri. Dengan sekejap, suasana menjadi sangat kacau. Tapi Ellen merasa semuanya akan baik-baik saja sekarang, dimana ketika ayah dan ibunya kejar-kejaran seperti ini pasti akan terjadi sesuatu yang berubah secara fisik. Dan Ellen pun memutuskan untuk pergi tidur, dimana besok adalah hari penting untuk keluarga Van Cleef. Di istana, Gadiel menantikan hari esok. Jika itu di keluarga Van Cleef, mungkin saja para peri menunjukkan wujudnya. Gadiel meminta maaf karena sudah berbohong ke ayahnya, karena sebenarnya Gadiel hanya ingin lebih akrab dengan para peri, bukan untuk memberikan kekuatan ke ayahnya. Gadiel hanya ingin berteman dan itu saja sudah cukup baginya, dan tak sabar menantikan hari esok, dimana besok akan menjadi hari yang penting. Dan di pagi harinya ketika Ellen terbangun dari tidurnya, ia melihat seluruh bangunan sudah menghilang, dan ini pasti bukti dari hasil kejar-kejaran kedua orang tuanya itu. Dan sekarang Ravel sudah berbaikan dengan Origin, tapi itu membuat Ellen menjadi murka dan memarahi kedua orang tuanya karena sudah bertindak berlebihan seperti ini. Ellen kagum dengan penampilan ayah dan ibunya yang begitu menawan. Ravel sendiri tak ingin istrinya diperhatikan oleh pria lain, tapi mereka harus hadir dalam upacara pernikahan ini. Ravel pun menggendong Ellen dan menciumnya. Origin berkata tak masalah jika Ellen memperhatikan mereka dari cermin air, asalkan tak datang langsung ke sana. Ellen pun mengerti dan berdoa semoga mereka bisa bersenang-senang di sana. Setelah itu di gereja, semua orang menjadi sibuk dengan acara hari ini. Mereka semua sedang sibuk mengurus acara, di mana Ravel pun datang menemui Ravel dan Arya sebelum acara dimulai. Mendengar suara Ravel membuat Arya begitu bersemangat, tapi seketika semangat itu menghilang ketika melihat Ravel yang bergandengan dengan seorang wanita. Ravel pun memperkenalkan kalau wanita ini adalah istrinya bernama Ori. Ori pun memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang, di mana Arya tak percaya ia bisa bertemu istrinya Ravel. Ori menggoda Arya dan berkata kalau ia akan menjadi kakak iparnya Arya, tapi aura di antara mereka sungguh tak sedap dipandang, tampak seperti siap untuk bertarung sekarang. Juga Arya menjadi sangat sedih, tampak seperti seseorang yang sedang patah hati. Di dunia roh, Ellen tak percaya dengan sikap ibunya yang seperti anak kecil itu. Tapi dengan ini Ellen berharap Arya tak lagi berharap pada ayahnya itu, dan ini hal yang bagus. Setelah itu acara pun dimulai, lonceng berbunyi dan para pengantin mulai memasuki altar. Semua orang menjadi tampak bahagia, tapi Ravel bisa melihat keluarga kerajaan yang hadir pada acara ini, dan itu seluruh keluarga kerajaan termasuk ratu dan semua pangeran dan putri hadir di sini. Dan itu membuat semua orang yang berada di sekitar keluarga kerajaan menjadi canggung dan panik di saat yang bersamaan.
Sang pendeta pun mulai membacakan sumpah pernikahan, tapi tampak wajah Arya yang tak bahagia sama sekali. Tapi mereka tetap bersumpah untuk setia satu sama lain. Setelah melakukan sumpah, mereka harus tanda tangani buku pernikahan para dewi. Sovel dan Arya saling menatap dan lagi-lagi tak ada wajah kebahagiaan datang dari Arya. Tampak seperti terpaksa. Arya pun mulai menandatangani buku itu, di mana Ellen memperhatikan dari cermin air. Tapi tiba-tiba saja kuas yang Arya gunakan terjatuh, tampak seperti terlempar dan membuat Sovel menjadi khawatir apa yang terjadi. Arya juga tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan itu membuat semua orang bertanya-tanya mengapa bisa seperti itu. Origin merasakan sesuatu yang tak menyenangkan, bahkan Rovel juga merasakan hal yang sama. Rovel menjadi yakin kalau itu tadi merupakan bentuk penghakiman dari Dewi Fall. Ellen di dunia roh menjadi begitu gusar, bingung kenapa bisa terjadi penghakiman Dewi Fall ke Arya. Tapi yang lebih penting lagi, sang raja ada di sana, di mana Raffi tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan pasti menyadarinya. Ellen merasa ini merupakan waktu yang sangat buruk. Semua tamu yang hadir tampak gelisah, bingung dengan apa yang terjadi. Ellen sendiri sadar kalau ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya, di mana pernikahan Sovel pamannya akan dianggap tidak sah, dan itu akan sangat menguntungkan bagi keluarga kerajaan. Ellen memperhatikan raja yang masih belum mengambil tindakan dan seperti menunggu waktu yang tepat. Ellen bingung harus bagaimana, karena ayah dan ibunya tampak belum menyadari orang jahat itu. Ellen bingung apakah ia harus menyampaikan ini ke ayah dan ibunya, tapi waktu yang diperlukan itu tak cukup. Ellen merasa perlu melakukan sesuatu dan ia terpikirkan sebuah ide. Tapi ide ini mengharuskan Ellen datang ke dunia manusia karena kekuatannya yang belum cukup kuat, dan Ellen terpaksa mengingkari janjinya dengan kedua orang tuanya. Namun Ellen tak peduli soal itu, karena ini bukan waktunya untuk bimbang seperti ini. Ellen akan langsung kabur setelah melakukan tugasnya. Di upacara pernikahan, para pendeta meminta semua tamu untuk tetap tenang karena pernikahannya sudah diakui sekarang dan mereka sudah sah menjadi suami istri. Tapi tiba-tiba saja sang raja memotong perkataan pendeta dan membuat sang pendeta bingung ada apa. Rovel menyadari niatnya Raffi dan berusaha menghentikannya, tapi tampak sekali Raffi merasa kalau dirinya sudah menang. Di lain sisi, Ellen pun datang ke dunia manusia dan mengambil taplak meja untuk menutupi dirinya dan mulai melafalkan mantra sihir untuk memunculkan berlian. Raffi mulai berkata kalau pernikahan ini tak disetujui oleh Dewi Fall. Tapi sebelum Raffi menyelesaikan perkataannya, sihir milik Ellen muncul dan mengalihkan fokus semua orang, di mana muncul hujan berlian dan membuat kagum semua orang di sana, kecuali Origin dan Rovel yang mengetahui kalau ini pasti ulahnya Ellen, di mana Origin akan memarahi Ellen nanti. Tapi dengan itu rencana Raffi pun gagal dan akan kesulitan membicarakan soal penghakiman Dewi Fall. Raffi menjadi sangat kesal karena rencananya kembali gagal dan bertanya-tanya siapa yang melakukannya, apakah itu Rovel atau istrinya, atau mungkin putrinya Rovel, dan menjadi begitu bersemangat dibuatnya. Gadiel mendatangi Raffi dan bertanya soal ini, dan Raffi berkata untuk mengingat momen ini, momen di mana berkah peri muncul. Gadiel menjadi begitu bersemangat dan berharap ia bisa melihat peri sekarang juga. Gadiel menyadari seseorang yang berlari menjauh dari kerumunan dan menjadi begitu bersemangat ketika mata mereka saling menatap satu sama lain. Tentu itu membuat Ellen menjadi panik karena kehadirannya disadari oleh seseorang dan langsung kabur menghilang. Sedangkan Gadiel berusaha untuk menghentikannya, namun sosok itu sudah hilang pergi entah kemana. Dan cerita pun akan kita lanjut minggu depan.